Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi di channel Belajar Ngetik di Word. Di video kali ini saya akan coba berbagi tutorial dengan teman-teman ya. Kebetulan saya punya eh, sesuatu yang akan dibahas, yaitu kita akan merapihkan dokumen Word yang di dalamnya hasil dari gabungan orang-orang yang nulis gitu ya. Jadi ada tulisan yang mereka masukkan dan digabungkan di dalam sebuah dokumen Microsoft Word. Jadi kalau saya lihat di sini pas kita buka filenya ya di sini muncul heading. Headingnya itu letaknya nggak beraturan. Ada yang di judul, ada yang di teks biodata penulis ya. Jadi ini lumayan kalau kita rapihkan eh, cukup butuh waktu ya, tapi di sini saya akan bahas yang intinya saja. Oke, nah kita mulai. Tuh, kalau kita lihat ya, di sini juga di samping di halaman berapa nih? 71 ada teks yang mepet ke dekat batas batas ininya ya, lembar kerjanya. Sementara ini jauh tuh kan. Jadi untuk merapikannya kita akan cek dulu karena saya curiga di sini ada banyak section break. Section break itu jadi halaman yang baru yang dibuat sebagai sesi yang baru dan nanti marginnya ataupun kertasnya pun bisa jadi beda-beda ya. Jadi kalau begitu kita akan samakan semuanya dimulai dari mengecek dulu section break-nya. Nah, gimana cara mengecek section break? Oke, di sini ada di bagian home ada pin ya. Kita klik yang ini. Oke, udah kelihatan. Kemudian kita klik replace. Nah, di bagian replace ini ada bagian more, kita klik. Terus di bagian bawah ada special. Nah, bagian special ini kita lihat cek ada section break. Oke, kita cek ya. Untuk mengeceknya, kita bisa klik pin next. Tuh kan ada section break 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak ya. Jadi kita akan babat semuanya jadi hilang. Gimana caranya? Di bagian ini, replace ini kita bagian replace with-nya kita kosongkan aja. Kita klik yang ini replace all. Bukan ada 34 section break. Oke, jadi section break-nya udah hilang. Terus kita lihat lagi yang tadi ya dengan cara Control F atau bisa juga klik pin. Nah, di sini ada heading yang gak beraturan yang tadi sudah saya bahas di awal. Jadi kalau bagusnya heading itu ada di bagian judul tulisan. Ya, karena di sini ada di bagian judul tulisan, kemudian ada di biodata. Ini kan harus dirapikan juga. Nah, jadi untuk merapikannya, kita juga harus menghilangkan semua headingnya. Gimana cara menghilangkan heading supaya cepat? Kita Ctrl A saja. Kita sorot semua teks yang ada di dokumen ini. Bukan jadi hitam semuanya, jadi abu. Terus kita pilih yang reference. Di bagian reference ini ada add text. Nah, ini yang fungsinya untuk memberikan heading atau judul ya. Nah, karena kita mau hilangkan semua judul, jadi yang dipilih itu yang ini yang paling atas. Don't show in table of contents. Klik. Nah, jadi sekarang headingnya sudah hilang.
Kita cek ya, kita cek tuh apakah masih ada heading. Tuh, kan udah hilang ya, udah hilang. Nah, jadi sekarang sesudah kita menghilangkan headingnya, kita akan seragamkan semua font. Fontnya kita satu macamkan atau satu jeniskan. Misalkannya fontnya akan saya ubah jadi Arial. Itu ya, di bagian home ini ada font. Ketik saja Arial atau bisa pilih juga di sini ya, Arial. Ukuran hurufnya saya buat 12 saja karena masih muda ya. Kita masih bisa ngelihat yang ukurannya 12. Oke, kalau sudah begitu, selanjutnya kita samakan juga line spacingnya atau spasi. Ini spasi paragrafnya ya. Bagian line spacing kita buat misalkan jadi 1,15. Tapi kalau nanti mau diubah lagi jadi berapapun terserah teman-teman ya. Oke, udah begini. Selanjutnya kita akan tambah lagi judul. Loh, kenapa tadi udah dihapus, sekarang ditambah lagi headingnya? Nah, jadi supaya nanti kita bisa melihat ya, bisa memilah-milah juga ada berapa judul yang ada di dalam dokumen ini untuk tulisannya. Nah, caranya untuk memberikan heading, kita bisa pilih yang fin ini. Nah, ini tricky aja ya. Biasanya kan Kak, pas kui awawana ge. Betul banget kok, di beri itu mungkin rekening. Ya, oke. Jadi untuk mengetahui judul itu kan biasanya di bawah judul itu ada kata oleh ya atau karya. Jadi untuk mengetahui ada berapa buah judul yang ada di dalam dokumen ini, kita akan melihatnya menggunakan ini ya, fitur find atau temukan. Nah, kita ketik saja di sini di bagian pencariannya dengan kata oleh. Oleh. Eish. Bukan ya kelihatan oleh. Jadi ini di sini ada oleh. Berarti ini adalah judul. Nah, untuk menjadikan ini judul, kita blok saja seperti ini. Masuk ke reference dan add text, kasih level 1. Nah, jadi itu sudah jadi judul ya atau headings. Kita cari lagi. Oh, kita kasih trik lagi. Biasanya dibarengi dengan titik 2. Nah, kelihatan ya ada. Kita jadikan lagi ini heading level 1. Cari lagi. Nah, ini juga ada. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini ternyata masih ada. Berapa ya? Masih ada. Oh, masih ada ternyata. Lanjut lagi cari. Ini ada juga ternyata. Cari lagi. Ini juga belum
diberi heading. Oke, lanjutkan lagi. Jadi setiap kita mau cari ya, kita klik lagi di sini di kolom pencariannya lalu enter. Oh, ini juga ada satu. Masih adakah? Ini sudah ya tadi. Sekarang biasanya selain oleh itu ada juga karya ya. Karya. Ini trik aja ya. Jadi untuk mencari judul kita cari aja biasa yang biasa ada di bawah judul tuh kan bener ada. Nah, ini juga pasti judul. Jadikan lagi level 1. Nah, ini juga masih ada ternyata. Cari lagi. Ini ternyata ada juga. Nah, ini juga ternyata masih ada. Kita ke bawahkan dulu ya. Nah, biasanya ciri suatu teks yang ada headingnya itu kalau kita arahkan itu ada yang seperti ini ya. Nah, ada tanda seperti ini. Lanjut cari. Sepertinya udah habis ya. Ini sudah tadi. Oke. Kalau begitu kita akan coba simpan ya. Kita tekan Ctrl S. Jadi save ya. Oke, kita ke menu home. Kita klik fin. Headingnya nggak kedetek ya. Kita coba keluarkan dulu. Dan kita nanti masuk lagi. Buka lagi filenya. Coba sekarang kita lihat ya. Apakah udah kedetek headingnya? No, no kan sekarang headingnya jadi rubah ya. Kalau tadi kan ada biodata. Jadi kalau sekarang semuanya jadi judul dari tulisannya. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita rapihkan aja ya. Mulai dari sini misalkan. Nah, ini mau ke tengah ya tinggal kita blok, kita ketengahkan. Seperti itu. Terus kalau misalnya mau ada alinea kayak gini ya. Untuk alinea ini ya kita blok aja dari teks yang diinginkan sampai ujung dari judul atau ujung dari cerita yang judul pertama. Masih ada banyak ternyata ya. Ini endingnya di sini ternyata. Nah, endingnya di bagian biodata. Oke, kalau begini, misalnya kita mau rata kiri kanan ya, tinggal kita pilih yang ini aja, justify. Nah, jadi jadi rata kiri kanan tuh kan. Ini ke sini sama, ini ada alinea. Alineanya mau gimana, tinggal tekan aja tab 1 kali. Ini juga sama, tab 1 kali.
Nah, kalau misalnya semuanya mau begitu, ada alineanya, tinggal kita blok lagi seperti tadi sampai ke ujung ya. Mana tadi ujungnya panjang, banyak banget. Oh, saya pikir sampai sini ya. Nah, sampai ini aja lah. Nah, kita klik ini, set, tuh kan semuanya jadi ke bagian samping ya. Kita sini kan, tuh kan semuanya jadi rata, ada alineanya. Ya, begitu sudah cukup. Hmm. Terus kalau misalkan ada yang mau alineanya dipindahkan, jadi tinggal kita atur saja seperti tadi ya. Nah, misalnya ini misalnya khusus mau di tengah. Kalau tadi kan bawaannya ini di tengah ya, tinggal kita sampingkan aja di sini. Tapi ingat ya, di sini ininya harus ada di sini pointernya. Nah, jadi pointernya yang kedip-kedip ini harus ada di sini. Jadi kalau kita tarik ke samping itu dia ke sini. Tapi kalau menurut saya gini juga udah rapih, cukup. Nah, untuk bagian biodata ini ya, kita juga harus rapikan. Ini kan ada di halaman yang terpisah biasanya. Ini ketengahkan, ini gambarnya juga ketengahkan, gitu. Nah, ini bagian yang di sini supaya rapi, kita pakai tabel aja ya. Kita pakai tabel. Jadi teman-teman bisa contoh aja ya. Tabelnya 3. Jadi ini bagian judulnya, di sini titik 2, di sini isinya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nama, alamat. Ini nanti akan saya sensor ya. Karena ini berkaitan sama privasi ya.
Table layout, auto fit windows. Nah, kalau ini supaya nggak terlalu lebih ya, kita kecilkan aja ukurannya jadi 11. Atau kalau masih kurang, misalkan kita ubah aja ya, ini misalkan jadi 10 kayak gitu, paling begitu ya. Ini ukurannya biar nggak terlalu mepet, kita ganti jadi 1 senti teks yang ada di dalamnya. Oke, kita rapihkan ya, jadi begini, jadi yang ini. Nah, supaya tabelnya tidak terlihat, kita klik ini, kemudian di bagian home kita pilih yang no border. Jadi gitu. Jadi ya lumayan lah rapi ya. Bagusnya itu ini mau ditebalkan atau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Bisa ditarik nanti ke sini. Itu. Oke. Nah, lanjutannya silahkan lakukan dengan cara yang seperti tadi. Karena yang ini kan udah selesai. Nah, ini kan warnanya biru tua. Kalau mau hitam, kita ganti aja ke hitam. Nah, jadi seperti itu. Terus kita ke sini. Jadi nanti kalau mau ke judul yang baru itu nggak perlu apa ya, nggak perlu capek scroll scroll. Jadi tinggal kita pergi aja langsung klik ini, langsung ke sini. Ini mau ditebalkan, misalkan ketengahkan, jadi seperti itu. Jadi lakukan cara yang tadi ya, sama. Kita blok dulu semua teks yang ada di judul kedua ini kayak gitu. Nah, sampai di sini ya. Nah, sampai di sini terus kita beri spasi, misalkan kalau beri alinea ya, kalau mau dikasih alinea kan, terus mau dirata kiri kanan kan gampang, seperti itu aja, gampang kan. Jadi rapi kan. Ish, kan jadi agak rapih juga. Kalau kurang spasi garisnya bisa ini di sini ya, nanti tinggal ubah aja. Nah, ini kan ya data penulisnya di bawah kayak gitu. Terus rapikan lagi seperti tadi, tengahkan. Nanti ini kasih tabel 3 dan seterusnya ya. Ini juga warna kalau biru.
tua kita ganti jadi hitam. Nah, itu aja ya. Jadi selamat mengedit. Emang kerjaannya cukup panjang sehingga teman-teman lakukan aja nanti juga selesai ya. Terima kasih. Itu aja yang bisa disampaikan. Ketemu lagi di video yang lain. Salam.